Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Testiani Makmur. Masih dunia akademik, dunia S3, dunia disertasi. Kali ini aku ingin sharing kepada teman di rumah. Sharing ini tentang bagaimana sih cara kita mendapat keterbaruan kajian kita bagi mahasiswa S3. Nah, bagi mahasiswa S3, keterbaruan kajian ini sangat penting untuk diperhatikan dan pastikan ditanya ketika kita mau proposal kah, ujian pendahuluan kah, ujian tertutup maupun promosi dokter. Akan ditanya itu, apa sih keterbaruan, apa sih perbedaan, apa sih novelty kajian kamu dengan kajian sebelumnya. Nah, atau genuinnya apa, itu istilah yang sering digunakan. Nah, untuk bisa mengetahui di mana keterbaruan kajian kita dengan kajian-kajian yang sebelumnya, nah ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan keterbaruan kajian penelitian kita. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah lakukan tinjauan literatur mendalam. Mulailah dengan tinjauan literatur yang mendalam di bidang studi yang ingin teman kajikan ya. Kemudian identitas penelitian yang relevan dan perhatikan tren terkini. Nah, teman bisa menggunakan basic data atau academic base ya, database akademik misalnya di Google Scholar atau di tempat yang lain gitu. Nah, biasanya aku kemarin pengalaman saya menggunakan Google Scholar. Nah, kita download semua tema-tema yang berkaitan dengan tema kajian kita. Dari sana, kalau sudah kita download semua, kemudian kita buatlah kalau kita S2 dulu ada materi mapping jurnal ilmiah. Nah, kita itu gunanya kalau teman belum ada ketika kuliah S2 tidak ada mata kuliah mapping jurnal. Nah, coba teman cari di YouTube apa sih tujuan kita melakukan mapping jurnal penelitian. Nah, itu nanti kita bahas juga itu. Nah, tujuannya tadi adalah kita ingin dapat di mana keterbaruan kajian kita dengan kajian sebelumnya. Dari sana kalau kita sudah lakukan mapping, kita akan ketahui di mana sih letak perbedaan kajian kita dengan kajian yang sebelumnya. Apakah dari teori digunakan atau aspek yang lain atau variabel yang lain yang belum dikaji orang lain. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, berinteraksi dengan komunitas akademik. Misalnya kita bisa hadiri konferensi, seminar, lokal karya akademik terkait dengan bidang yang ingin kita kaji, yang akan kita kaji. Nah, tujuannya apa? Mungkin kita bisa mendapat ide, mendapat masukan. Kita bertanya di sana, kita ingin membahas seperti ini, apa sih yang perlu dilihat, kayak gitu kan, ada masukan seperti itu. Apalagi saat ini kaya banget ya konferensi online yang mungkin sudah, apalagi masa COVID kemarin itu banyak banget konferensi online yang bisa kita buka lagi. Nah, nanti dari diskusi itu kita bisa dapat ide apa sih yang bisa kita gunakan untuk penelitian kita atau untuk kajian disertasi kita. Nah, kemudian mengikuti jurnal dan publikasi terkini. Nah, mungkin kalau ada teman yang bisa langganan jurnal-jurnal akademik terkemuka dalam bidang yang ingin teman kajikan. Nah, ini mungkin bisa digunakan ya untuk ngeliatin apa sih tentang arah penelitian yang sedang berkembang. Misalnya karena jurnal ilmiah itu perkembangan ilmu pengetahuannya cepat banget, makanya salah satu alasan kenapa saya lebih banyak menggunakan referensi ketika disertasi itu artikel ilmiah, karena kita akan lihatin cepat banget perkembangan kajiannya. Nah, dari sana mungkin dengan perkembangan kajian itu yang kita langganan tadi itu, kita melihatin aspek ini yang sedang banyak dibahas orang. Nah, kita bisa menggunakan itu untuk tema kajian kita. Nah, kemudian ikutin kecenderungan multidisipliner. Maksudnya di sini adalah jangan
teman takut ya. Jangan teman membatasi dalam satu disiplin ilmu aja. Mungkin teman juga bisa menemukan ya, melihat keterbukaan kajian dalam perspektif bidang kajian yang lain kayak gitu. Seperti saya alami kemarin, ternyata referensi yang aku dapat itu ternyata bisa banyak juga yang digunakan, dikaji oleh dalam bidang lain, itu bisa kita gunakan kayak gitu. Nah, kemudian gunakan teknologi untuk memantau kajian terbaru, dan kita bisa ya manfaatin alat penelusuran ilmiah, alat pemberitaan otomatis, dan media sosial akademik untuk dapat informasi tentang penelitian terkini. Pokoknya zaman sekarang itu tidak ada istilah kita tidak bisa mendapatkan informasi. Apalagi misal kita sudah tahu bidang kajian apa, nah kita cari di sosial media pasti ada grupnya, komunitasnya, atau kemudian di YouTube-nya pasti ada komunitasnya yang bisa kita manfaatin untuk mendapat ide keterbaruan kajian kita. Nah, dan selanjutnya pertimbangkan isu-isu global dan berkembang terkini. Nah, misalnya juga ya isu-isu global itu dalam ya itu untuk mendapat isu-isu global, tren sosial, ekonomi, dan politik dalam studi bidang kita bisa kita latih tadi lagi-lagi di jurnal, kemudian kompren tadi, dan biasanya kompren online atau internasional itu biasanya banyak membahas isu-isu terkini. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk membahas, untuk mendapat keterbaruan kajian kita. Dan selalulah untuk terbuka untuk belajar. Nah, jangan puas kita kalau sudah dapat referensi, gimana lagi cara mendapat referensi terbaru. Kenapa? Dengan kita terus ingin belajar, ingin mengetahui, sehingga kita akan tahu di mana titik keterbaruan kajian kita. Nanti kalau teman makin banyak membaca jurnal, terus membaca jurnal, memapping jurnal, akan menemukan ide-ide kajian gitu. Apakah ide untuk disertasi atau untuk jurnal-jurnal diterbitkan Sinta 2, Sinta 3, itu banyak. Nanti kalau teman rajin membaca jurnal, terus memantau perkembangan isu-isu terkini, akan mudah mendapat tema kajiannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Seandainya teman ingin diskusi lebih banyak, ingin mengetahui lebih banyak tentang keterbaruan ini, silahkan komen, kita diskusi, nanti kita bahas lebih detail seperti pengalaman yang aku alami dan segala bacaan, dan juga dari cerita-cerita teman. Dan semoga ini bermanfaat, semoga disertasi teman cepat selesai dan kuliahnya juga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.